يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، يا أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Alhamdulillah mawjudin ajalan wa abadan bila makan, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil kabir al-qa'il fi muhkam kitab. Assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bersama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita telah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat ibadah sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang patut kita jadikan suri tauladan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini di setiap khotib untuk mengawali khutbahnya akan berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah yang hadir. Untuk apa? Senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna menjalankan seluruh perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjauhi segala larang-larangnya. Dan semoga kita yang hadir di siang hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah tema. Ada 3 macam bentuk sabar. Sabar merupakan sebuah adat kebiasaan yang telah dilakukan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh, dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 96,
wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad." Yang artinya selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran surat Ar-Ra'd dalam ayat 24. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati yang kami maksud di atas ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pagi hari ini tadi tentu suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah yang namanya sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, jamaah sholat Jumat rahimahullah, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung, maka pahalanya sangat besar. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama dari melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan untuk melakukan kesunahan hukumnya adalah tetap sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menurut perjuangan yang luar biasa adalah berat adanya, yaitu perjuangan melawan kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona. Dan perjuangan melawan hawa nafsu itu seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Jamaah sholat Jumat wajib dari takwa rahimahullah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggalkan derajat, akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah juga bisa dikategorikan musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, bahkan kebakaran pun juga bisa kita kategorikan musibah. Dan masih banyak contoh yang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adan, wala ghamin hatta syauka yushakuha illa kafarallah biha min khatari." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpa. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, dan tentunya juga tidak yang diharamkan oleh Allah.
Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan yang lain yang telah diharapkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpa. Jamaah sudah Jumat rahimahullah. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskan kepada kekufuran. Seperti halnya orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, lalu ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang layak untuk disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Lalu seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, para walinya Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka jauh lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keleluasaan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karenanya itu, sebagian kaum sufi mengatakan wurudul faqat ayatul muridin, datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Para sufi itu menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Taqwa rahimahullah. Suatu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Rasulullah SAW, yang mana tujuannya agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu lalu memuji putrinya di hadapan beliau Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita dan memiliki kesehatan yang sempurna, bahkan sakit kepala pun tidak pernah. Rasulullah lantas menjawab, la hajata li fiha, saya tidak membutuhkannya, saya tidak mau menikahinya. Jamaah rahimahullah. Kenapa Rasulullah menolak tawaran itu? Ternyata karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka dia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya berbagai macam musibah di dunia. Hal ini dikutip sebuah hadis Rasulullah SAW telah pernah bersabda, asadun nas bala'an al-biya summal amsalu fa amsalu yusbadal rajulu ala hasabi din. Manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, lalu kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jamaah rahimahullah. Pada akhirnya diceritakan juga bahwa ada seorang yang soleh, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang menghubunginya, kepalanya, dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya, ketika mengatakan subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini. Mendengar perkataan mereka, orang soleh itu kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala qalbi khashi'an wa lisani dzakira wa badani 'ala al-bala'i sabira. Ilahi law sabaqtum 'alayya al-bala' sabban ma zadtu fika illa hubba. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta. Jamaah Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
putra putri kita senantiasa dijadikan oleh Allah putra putri yang soleh soleha, dan pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah, kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم وأمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والوحشاء والمنكر والسلوك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا بشر ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.